Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fin nafaqati al-wajibati wa ma yudhkaru fiha yajibu 'ala al-musiri nafaqatu usulihi al-mu'sirina wa in qadiru 'ala al-qasbi ila akhirnya. Para bapak, para ibu ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, menika fasal utawi bab jelasaken tentang wajibipun nafaqah. Nafaqah niku paweweh tapi ingkang dipun wajibaken. Nek umumipun nafaqah utawi infak niku nggih sunah. Niku nek niku secara umum. Tapi ternyata ada nafaqah wajibah, nafaqah tapi hukumipun menika wajib. Ingkang sepindah menika yajibu 'alal musiri nafaqatu usulihi al-mu'sirin. Jadi wajib kanggo wong sing duweni kelonggaran, berarti kecukupan untuk memberikan nafkah kepada usulnya. Jadi nek ninggun menapa menika rantai nasab utawi ninggun menapa menika urutan nasab, menika ada istilah usul. Usul niku jamak dari kata aslun. Enten malih furu' niku jamak dari kata far'un. Nek usul asal niku berarti asale wong niku saking pundi. Berarti asale iki saka-sapa. Niku berarti usul. Berarti sing dimaksud usul utawi aslun di dalam masalah nasab menika berarti wong tuwa. Berarti bapak, ibu, sak munggah, kakek nenek dari jalur bapak, kakek nenek dari jalur ibu, sak munggah ana mbah buyut dari jalur bapak, mbah buyut dari jalur ibu dan seterusnya. Itu namanya usul. Maka dipun fahami anak niku duweni kewajiban memberikan nafkah kepada bapak utawa mbah ingkang duweni kerupekan mu'sir. Jadi kebutuhan hidupnya belum tercukupi dengan baik. Jadi misalnya awake dhewe minangka dadi anak kok wong tuane ndelalah kok kekurangan senajan mampu untuk bekerja. Jadi wa in qadiru 'alal kasbi, senajan isih mampu untuk bekerja, tapi kalau mereka adalah orang tua kita kok ndelalah kersane Gusti Allah niku kok durung kecukupan, niki awake dhewe duweni kewajiban untuk tetap memberikan nafkah. Karena ada salah satu hadis utawi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane salah setunggalipun sahabat niku tanglet dhateng Kanjeng Nabi tentang perihal wong tuane sing sering kali duweni kebiasaan mendhet napa menika artane anake. Jadi ana sahabat lapor dhateng Kanjeng Nabi, wong tuaku iki kok gaweane njikuki dhuwitku. Niku pripun Kanjeng Nabi? Dawuhipun Kanjeng Nabi, anta wa maluka li abawaika. Dalam riwayat lain, anta wa maluka li walidika. Awakmu sak bondo-bondomu iku hakikate adalah milik orang tuamu. Jadi nek ning fikih Islam niku nyuwun sewu, misalkan ana wong tuwa kok njupuk duwite anake niku mboten dipun hukum. Mboten dipun hukumi terus kados umume nek wong njupuk duwite wong liya, karena duwite anak niku adalah bagian dari milik orang tua. Maka seorang anak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang
tua. Karena apa yang dimiliki oleh anak itu hakikatnya adalah milik orang tua. Meskipun wis padha gedene, meskipun anak iku wis balik, tetep apa sing dinduweni anak iku wong tua melu duweni. Anta wa maluka liwalidika. Niki. Nah, ini maka nek ning hukum Islam sepindah malih tidak ada hukum bagi wong tua kok njukuk duwite atau bandane anake selagi memang mengambilnya itu untuk kebutuhan. Tapi kalau misalkan mengambil bukan untuk kebutuhan, apalagi untuk melakukan atau memfasilitasi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu tetap ada hukumnya. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengambil kecukupan, mengambil tanpa seizin pun itu tetap halal. Itu nyuwun sewu, misalnya awake dhewe wong duwe, wong tuane awake dhewe serba kekurangan kok ujug-ujug teko njukuk, misalnya teko mlebu omah njukuk panganan utawa njukuk duit sing ketok-ketok, misalnya sing meleh sing ketok, tapi untuk mencukupi hanya sekedar kebutuhan itu tidak diharamkan, tapi tetap halal karena hakikat wong tua iku duweni sebagian bahkan keseluruhan harta yang dimiliki oleh seorang anak. Makanya dulu pernah beberapa bulan yang lalu ada cerita di mana ketika ada seorang anak itu mengadukan ibunya karena ibunya mengambil sebagian harta milik anaknya. Dalam cerita itu mengambil sebagian pohon yang ditanam oleh anaknya, tapi pengadilan tidak mengabulkan karena hanya sekedar mengambil untuk kebutuhan. Itu dalam fikih Islam pun memang tidak ada hukum. Niki wajib hukumnya. Wa nafaqatu furu'ihi idza aksaru wa ajazu anil kasbi li sigharin. Termasuk duweni kewajiban untuk memberikan nafkah kepada furu'. Tadi nak furu' berarti ke bawah. Berarti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, sak pemedun, cicit dan seterusnya, itu namanya furu'. Kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kita selagi mereka tidak mampu dan tidak mampu untuk bekerja. Ini konteksnya adalah ketika sudah balik. Nek durung balik tetap bagaimanapun wong tua duweni kewajiban mencukupi kebutuhan anak. Nek anak wis balik niku kewajibannya dibatasi ketika memang anak itu belum cukup atau belum pantas untuk memiliki pekerjaan. Nek anak kok wis duweni pekerjaan, wong tua mboten kewajiban nafkahi anak. Jadi misalkan anak wis disekolahake, lulus sekolah wis kerja dhewe, misalkan mbah ning pabrik, mbah ning kantor dan sebagainya, kok delalah hasil pekerjaan itu isih kurang, iku wong tua hakikatnya tidak berkewajiban memberikan nafkah. Ning senajan secara umum niku nggih tetep ora tegel, mosok anake dhewe anake serba kekurangan kok ora dicukupi niku nggih kadang mboten tegel. Ning secara hukum menika mboten wajib. Wajibe nek misalkan pancen bener-bener belum punya pekerjaan. Nek wis duwe pekerjaan mboten wajib, namung sunnah. Nek wong tua duwe pekerjaan ataupun tidak punya pekerjaan tetap wajib kita nafkahi. Apa meneh nek kalau mereka adalah orang tua yang tidak terkecukupan di dalam masalah ma'isyah utawi penghidupan kesehariannya. Lah niki wa yajibu 'ala zauji nafaqatu zaujah wa mahruha. Wajib bagi seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Yang wajib suami kepada istri, bukan istri kepada suami. Meskipun boleh seorang istri itu kemudian memberikan keringanan kepada suami karena memang istri itu punya pekerjaan, mungkin karena berkarir atau punya pekerjaan yang lain, intinya punya penghasilan. Maka misalkan Mas jenengan wis ora sah mumet-mumet nyukupi omah, wis aku wis duwe penghasilan dhewe, ngono ki ora apa-apa. Artinya boleh. Tapi misalkan kok istri itu tidak bekerja, artinya hanya menjadi ibu rumah tangga, maka seluruh kebutuhan istri itu menjadi kewajiban suami. Niki wa alaihi atun, termasuk wajib bagi suami untuk mencukupi istri apabila ditolak, diceraikan.
Ini misalkan suami istri bercerai dan perceraian itu disebabkan dari faktor suami, maka nanti suami juga punya kewajiban mencukupi kebutuhan istri yang sudah diceraikan selama masa iddah. Niku. Bahkan nak nenggon pengadilan saniki mboten namung masa iddah. Nak misalkan kok wis duwe anak cerai, itu nanti anak tetap dibebankan, nafkahnya tetap dibebankan kepada bapak, mboten kepada ibu. Nah, ini karena anak itu secara nasab adalah kepada bapak, bukan kepada ibu. Secara nasab meskipun nggih secara keturunan nggih tetap anak itu ya wae bapak ya wae ibu. Tapi karena dalam fikih Islam sing duweni kewajiban nafkah ke suami, maka ketika terjadi perceraian yang wajib memberikan nafkah kepada anak tetap bapak, meskipun anak itu ikut kepada ibu. Karena misalnya Syekh cilik nak bisa karo mbokne durung iso, akhirnya tetap melu mbokne tapi cerai, tetap nafkah terhadap anak itu dibebankan kepada bapaknya meskipun sudah cerai. Niki adalah contoh-contoh ing antawisipun nafkah ingkang hukumipun wajib. Nika mekaten wallahul musta'an ila thariqil jinan. Subhanaka wa bihamdika